Terungkap alasan Carlo Ancelotti nggak pede Arda Güler membela Real Madrid. Carlo Ancelotti ternyata masih belum yakin untuk turunkan Arda Güler di banyak laga yang dimainkan Real Madrid. Keputusan Ancelotti terkait Arda Güler memang sudah mengundang banyak pertanyaan, terutama karena terbatasnya waktu bermain bintang muda asal Turki tersebut musim ini. Güler bahkan hanya bukukan waktu bermain selama 239 menit di La Liga, dan ini membuatnya berada di antara deretan pemain dengan waktu bermain paling sedikit. Hanya sedikit dari rekan-rekan satu timnya termasuk Andriy Lunin, Jesus Alejo, Endrick, Lucas Vazquez, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga dan Brahim Diaz. Tiga nama terakhir harus menepi karena cedera, yang kantongi waktu bermain lebih sedikit dibandingkan Güler. Setelah musim sebelumnya hadapi banyak tantangan, ekspektasi tinggi diberikan kepada Güler hingga ia dianggap akan mendapat peranan penting di dalam skuad Ancelotti. Namun, hal itu belum terwujud, dan itu dibuktikan dari absennya Güler dari starting lineup Madrid di laga melawan Villarreal. Banyak orang kemudian bertanya-tanya mengapa Ancelotti hanya memberi sedikit kepercayaan pada gelandang berbakat tersebut. Menurut jurnalis Rodra, jawabannya barangkali terletak pada penampilan Güler selama berlatih di kamp latihan Valdebebas. Laporan itu mengindikasikan, Ancelotti terkesan tidak puas dengan kontribusi Güler di lini pertahanan dalam berbagai sesi latihan Los Blancos. Real Madrid tawarkan Tchouaméni atau Rodrigo ke Liverpool untuk Alexander-Arnold. Real Madrid dikabarkan tertarik untuk merekrut bek kanan Liverpool, Trent Alexander-Arnold, dan sedang mempersiapkan tawaran menarik yang melibatkan gelandang Aurelien Tchouaméni. Langkah ini muncul di tengah spekulasi tentang masa depan Alexander-Arnold, mengingat kontraknya di Liverpool akan berakhir pada akhir musim ini. Menurut berbagai laporan, Real Madrid bisa menawarkan Tchouaméni sebagai bagian dari kesepakatan plus uang tunai untuk mendapatkan Alexander-Arnold. Menurut sumber Team Talk, Real Madrid telah melakukan kontak dengan agen Alexander-Arnold untuk mengetahui minatnya bergabung dengan klub Spanyol tersebut pada bursa transfer mendatang. Selain itu, laporan dari media Spanyol menyebutkan bahwa Real Madrid melakukan pendekatan resmi dengan Liverpool mengenai Alexander-Arnold pada awal pekan ini. Los Blancos dikabarkan siap mengajukan tawaran senilai sekitar 430 miliar rupiah pada jendela transfer Januari. Berdasarkan laporan yang sama, The Reds berharap Real Madrid menawarkan lebih dari sekadar kompensasi finansial. Liverpool dikabarkan ingin memasukkan Aurelien Tchouaméni atau Rodrigo dalam negosiasi tersebut. Namun, Real Madrid telah menyatakan dengan tegas bahwa Rodrigo tidak akan dijual. Sebaliknya, klub ibu kota Spanyol tersebut mungkin bersedia menyertakan Tchouaméni dalam kesepakatan. Manajemen Liverpool tengah mengupayakan agar Alexander-Arnold tetap bertahan di Anfield, bahkan berencana menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klub. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak antara kedua pihak terus berlangsung, dan saat ini fokus utama Alexander-Arnold tetap pada Liverpool. Sementara itu, Liverpool terus memantau beberapa pemain di bursa transfer, terutama untuk memperkuat sektor gelandang bertahan mereka. Meski Ryan Gravenberch tampil impresif dalam peran tersebut, pelatih Arne Slot masih merasa perlu untuk mendatangkan tambahan pemain di posisi itu. Salah satu nama yang masih berada dalam radar Liverpool adalah Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Pada musim panas lalu, Liverpool sudah sepakat untuk membayar sekitar 1 triliun rupiah demi mengontrak Zubimendi, tetapi sang pemain memilih bertahan di Real Sociedad. Satu lagi penggawa Real Madrid tumbang karena cedera. Badai cedera di Real Madrid kian berkecamuk. Terbaru, Los Blancos dipastikan akan kehilangan Eder Militao selama beberapa pekan akibat cedera. Sebulan terakhir, Real Madrid mengalami masalah cedera yang pelik. Satu persatu pemain inti mereka tumbang akibat cedera. Pada akhir pekan kemarin, Real Madrid berhadapan dengan Villarreal di ajang La Liga. Di laga ini, winger mereka, Vinicius Junior mengalami cedera di bagian lehernya. Ternyata korban Real Madrid tidak berhenti di Vini saja. Baru-baru ini, El Real mengonfirmasi bahwa Eder Militao mengalami cedera di laga itu. Pada laga melawan Villarreal kemarin, Eder awalnya tidak direncanakan bermain di laga ini. Namun ternyata sang bek pulih lebih cepat dari cederanya, jadi Ancelotti membawa sang bek untuk bermain di kandang Villarreal. Di laga itu, Eder bermain sebagai pemain pengganti di 20 menit terakhir. Ia membantu El Real menang 2-0 di laga ini. Militao yang bermain hingga akhir pertandingan ternyata bermain sambil menahan rasa sakit. Cedera sang bek dikonfirmasi kumat di laga tersebut. Pihak El Real memastikan bahwa sang bek setelah mereka melakukan pemeriksaan medis pada Eder,
setelah melakukan pemeriksaan medis di Real Madrid Medical Services, Eder Militao didiagnosa mengalami cedera otot di bagian quadricep di kaki kirinya, tulis pernyataan resmi Real Madrid. Dengan cederanya Militao ini, Real Madrid benar-benar mengalami krisis bek. Pasalnya David Alaba dan Dani Carvajal masih harus absen lama akibat cedera. Real Madrid sampaikan rasa hormat untuk Andres Iniesta. Manajemen Real Madrid telah menyampaikan rasa hormatnya untuk Andres Iniesta, yang baru saja mengumumkan untuk pensiun. Meskipun persaingan sengit telah mewarnai kedua klub ini selama beberapa dekade, rasa saling menghormati tetap ada di antara mereka. Barcelona dan Madrid telah menjadi kekuatan dominan dalam sepak bola Spanyol, dengan kedua tim meraih kesuksesan luar biasa selama bertahun-tahun. Meskipun bentrokan mereka seringkali intens, jelas bahwa mereka mengakui bakat dan kontribusi pemain masing-masing. Rasa saling menghormati ini juga berlaku bagi para pemain legendaris yang telah meninggalkan jejak dalam sejarah sepak bola, khususnya pemain seperti Andres Iniesta, salah satu gelandang terbaik yang pernah mengenakan seragam Barcelona. Menyusul pengumuman Andres Iniesta bahwa ia pensiun dari sepak bola profesional, Real Madrid, presidennya, dan dewan direksi ingin menyampaikan pengakuan, kekaguman, dan kasih sayang mereka kepada salah satu legenda terbesar sepak bola Spanyol dan dunia. Demikian bunyi pernyataan dari Madrid. Real Madrid akan menawarkan perjanjian prakontrak kepada Trent Alexander-Arnold pada bulan Januari ini. Real Madrid dikabarkan tengah bersiap menawarkan perjanjian prakontrak kepada dua pemain papan atas pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut Marca, raksasa Spanyol itu tertarik pada Trent Alexander-Arnold dari Liverpool dan Alphonso Davies dari Bayern Munchen, yang keduanya akan segera berakhir kontraknya musim panas mendatang. Ketertarikan pada kedua bek elit ini telah menjadi sorotan selama beberapa waktu, tetapi perkembangan terkini telah mendorong Real Madrid untuk mempercepat upaya mereka. Cedera lutut Dani Carvajal yang mengakhiri musim telah menciptakan kekosongan yang signifikan di bek kanan, dan Alexander-Arnold telah muncul sebagai kandidat utama untuk mengisi kekosongan itu. Terkenal karena jangkauan umpannya yang luar biasa, umpan silang yang tepat, dan kemampuan mengatur permainan, bintang Liverpool ini akan menjadi pasangan ideal bagi Los Blancos. Selain itu, hubungannya yang kuat dengan gelandang Madrid Jude Bellingham dapat memfasilitasi transisi yang lebih lancar jika kepindahan itu terwujud. Di sisi kiri, Real Madrid juga tengah mencari pemain baru, dengan Alphonso Davies tetap menjadi target utama, sementara Ferland Mendy saat ini menempati posisi bek kiri, kontraknya akan berakhir tahun depan, dan Madrid mungkin akan mencari penggantinya dengan opsi yang lebih menyerang. Davies, yang dikenal karena kecepatannya yang luar biasa dan kontribusi ofensif dari pertahanan, dapat memberikan kehadiran dinamis yang dibutuhkan Madrid untuk meningkatkan kemampuan menyerang mereka dari lini belakang. Jika berhasil mengamankan perjanjian prakontrak ini, Real Madrid akan memperkuat pertahanan mereka secara signifikan menjelang musim depan, dengan menambahkan dua bek sayap paling berbakat di dunia ke dalam daftar pemain mereka. Mbappé dikecam gegara absen bela timnas Prancis tapi bermain untuk Real Madrid. Kapten Prancis Kylian Mbappé menghadapi kritik di negara asalnya karena tidak ikut serta dalam pertandingan Nations League melawan Israel dan Belgia, tetapi tetap siap bermain untuk Real Madrid. Pemain depan itu mengalami cedera otot bulan lalu, tetapi kembali ke lapangan dari bangku cadangan saat klubnya kalah di Liga Champions melawan Lille Rabu lalu. Pelatih Prancis Didier Deschamps tidak memasukkan Mbappé dalam skuad yang diumumkannya pada Kamis, dengan mengatakan pemain berusia 25 tahun itu kurang persiapan, karena bermain terlalu sedikit. Mbappé menjadi starter saat Real menang atas Villarreal di La Liga pada Sabtu. Antara dia cedera, tidak bermain dengan klub, dan tidak dipanggil ke tim nasional, kata mantan pemain internasional Prancis Maxime Bossis kepada harian olahraga Prancis L'Equipe pada Senin. Namun, saat Anda masuk dari bangku cadangan di Liga Champions dan memulai pertandingan Liga, semuanya jadi tidak jelas. Ia pemain yang istimewa. Kami sudah tahu itu sejak Michel Platini, saat kami masih menginginkannya bersama kami saat ia cedera. Dalam sebuah video yang dirilis oleh Federasi Sepak Bola Prancis pada hari Senin, Deschamps mengatakan, Kylian mewujudkan banyak hal, kepentingan klub dan kepentingan tim nasional pasti berbeda. Kita juga harus ingat bahwa pemberi kerja adalah klub, bukan federasi.
Situasi Mbappe lebih rumit karena mantan pemain Paris Saint-Germain itu menjadi kapten Prancis setelah diberi ban kapten sebelum Antoine Griezmann, yang minggu lalu mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional. Prancis, yang berada di posisi kedua di grup A, akan menghadapi Israel di Budapest pada hari Kamis dan akan bertandang ke Belgia pada hari Senin mendatang. Tentu saja, dengan absennya Kylian sebagai kapten kami, dan Antoine, yang merupakan wakil kapten, keduanya absen, itu berarti pasti akan ada pemain lain untuk kedua pertandingan ini. Komitmen Griezmann terhadap Les Bleus tidak pernah diragukan karena penyerang Atletico Madrid itu memainkan rekor 84 pertandingan berturut-turut untuk negaranya antara tahun 2017 dan 2024. Sebagai seorang kapten, Mbappe harus menjadi contoh bagi para penggemar, dan dia tidak demikian. Fabien Bonnet, juru bicara Irresistibles Franchise, kelompok pendukung utama Prancis, mengatakan kepada L'Equipe,